Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bu Pia Vlog. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga antum-antuna selalu sehat, lancar rezekinya dan semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada antum-antuna tentang 5 fakta soal bansos PPKM darurat. Nah, informasi selengkapnya seperti apa? Simak videonya dan jangan di-skip, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya untuk selalu mendukung channel YouTube Bu Pia Vlog dengan cara klik like, share, komen, dan tentunya di-subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya antum-antuna tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bu Pia Vlog. Silakan share ke grup-grup antum-antuna apabila video ini bermanfaat. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan tentang 5 fakta soal bansos PPKM darurat. Dikutip dari detiknews.com, 5 fakta soal bansos PPKM darurat. Jakarta, pemerintah memberlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. Bansos PPKM darurat akan digulirkan bagi masyarakat yang terkena dampak PPKM darurat. Bansos akan digulirkan lagi, kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dalam jumpa pers Kamis tanggal 1 bulan 7 2021. Masalah bansos PPKM darurat ini sudah dikoordinasikan dengan Mensos Tri Risma Harini dan Menkyu Sri Mulyani. Semuanya sudah sepakat soal bansos. Ibu Risma, Ibu Menkyu, Gubernur BI, dan beberapa teman lainnya. Kami sudah bertemu dan kami sudah sepakat untuk ini, kita bantu lagi, ucap Luhut. Lantas, apa saja yang perlu diketahui soal bansos PPKM darurat ini? Berikut ini sejumlah fakta terkait bansos PPKM darurat. Yang pertama, bansos PPKM darurat berbentuk tunai. Kementerian Sosial menyatakan bansos PPKM darurat bentuknya yakni bantuan sosial tunai atau BST yang bakal diberikan kepada warga. BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni setelah berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur, ujar Menteri Sosial Tri Risma Harini dalam keterangan tertulis Jumat tanggal 2 bulan 7 2021. Yang kedua, bansos PPKM darurat senilai 300.000. Risma juga menyebut besaran BST yang akan diberikan adalah 300.000 per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan untuk BST bulan Mei dan Juni akan diberikan 600.000 sekaligus. Warga akan menerima 600.000 sekaligus, tapi saya minta jangan diijonkan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, ucap Risma. Untuk target penyaluran per bulan, BST menyasar 10 juta penerima bantuan pangan non-tunai sebanyak 18,8 juta, serta penerima program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta. Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah diklirkan dalam rapat, ujarnya. Yang ketiga, bansos PPKM darurat disalurkan via kantor pos. Dia mengatakan teknis penyaluran BST akan dilakukan seperti biasa, yakni melalui kantor pos. Sedangkan BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan himpunan bank-bank negara atau Himbara. Jadi, mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga, katanya. Risma memastikan penyaluran bantuan kali ini tidak mengganggu anggaran Kementerian Sosial. Sebab, kata dia, pemerintah menambah anggaran sebesar 2,3 triliun untuk penyaluran bansos pada Mei dan Juni. Keempat, bansos PPKM darurat BLT Desa. Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran BLT Desa kepada 8 juta orang penerima, nilainya 300.000 per bulan.
dana desa kita untuk tahun anggaran 2021 yang sebesar 72 triliun diprioritaskan untuk memberikan BLT desa dan untuk penanganan COVID-19. BLT di sini diberikan kepada keluarga miskin atau yang tidak mampu atau rentan di desa dengan besaran 300.000 per kelompok penerima per bulan, sehingga akan diperkirakan penerimanya 8 juta kelompok penerima dengan anggaran sebesar 28,8 triliun, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers virtual. Sri Mulyani mengatakan sampai dengan 1 Juli penyaluran dana desa adalah sebanyak 27,41 triliun atau 38,1% dari pagu 72 triliun total dana desa. Penggunaan dana desa untuk BLT desa yang sudah direalisasi dari yang 27,4 triliun yang sudah ditransfer adalah sebesar 5,5 triliun atau masih 17,5% dari target. Dan ini juga penerimanya adalah sebesar 5,2 juta KPM. Ini 62,7% dari target 8 juta yang harusnya disasar jelasnya. Yang kelima, bansos PPKM darurat untuk UMKM. Selain itu, sebanyak 3 juta UMKM berhak dapat bantuan 1,2 juta selama PPKM darurat. Seperti diketahui untuk BPUM ini, bantuan produktif alokasinya adalah 15,36 triliun. Targetnya untuk 12,8 juta usaha mikro, di mana mereka mendapatkan 1,2 juta bantuan produktif cash, ungkap Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, di kuartal 1 dan kuartal 2 BPUM ini baru terrealisasi 9,8 juta usaha kecil yang sudah menerima bantuan. Realisasinya 11,76 triliun. Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat, ujarnya. Sekarang kita sedang mengakselerasi untuk pemberian 3 juta UMKM dengan bantuan 1,2 juta usaha mikro ini, yang bisa dimulai dan diakselerasi pada bulan Juli hingga September nanti terangnya. Jadi dapat dipahami ya guys untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini jangan lupa untuk klik like, share, dan komen, serta klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Dan silahkan di-share ke grup-grup Antum-Antuna jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.